Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'ah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Alhamdulillah, teman-teman semua yang semoga dirahmati Allah, ikhwan maupun akhwat, santri-santri, para hufaz insyaallah, para penghafal Quran, para hamilul Quran, para penjaga Quran yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, sore hari ini kita dapat bermuajahah, dapat bertemu, dapat bermajelis di waktu yang mulia ini, di bulan yang mulia pula, dan Masya Allah juga menjadi tambahan waktu yang mustajab dengan adanya hujan yang turun ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya. Nikmat, kemudian kita diberikan kesehatan, dan kemudian yang menyempurnakan itu semua yaitu nikmat iman dan Islam di dalam diri kita, di dalam hati kita. Walaupun qadarullah ini kok agak mampet hidung saya, jadi mungkin agak, kalau kurang jelas mohon maaf. Semoga dengan rasa syukur kita kepada Allah yang semakin kuat, yang semakin tinggi, Allah kemudian juga semakin menambah nikmatnya kepada kita semua. Lebih lagi tadi, ketika kita kemudian semakin bersyukur dengan nikmat iman Islam di dalam hati kita, di dalam diri kita, Allah juga akan semakin kuatkan, semakin tumbuhkan rasa keimanan itu di dalam hati kita. Kemudian tak lupa kita juga mengucapkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kepada suri tauladan kita, kepada junjungan kita, kepada manusia terbaik yaitu Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan juga kepada umatnya yang senantiasa ingin meneladani beliau, ingin menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, ingin kemudian menjadikan beliau sebagai panutan yang terus ingin kita melakukan amalan-amalan sesuai dengan apa yang kemudian beliau perintahkan, apa yang beliau sampaikan. Semoga kemudian sholawat yang kita lantunkan kepada beliau akan mengantarkan kita nantinya kepada syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini, dan mungkin sudah kesekian kalinya, apalagi untuk saya gitu ya. Kalau teman-teman berarti mungkin
ada yang bisa jadi dari masa balighnya begitu ya. Kalau yang usia SMP baru masuk mungkin ya bisa jadi tahun kedua atau tahun ketiga atau bahkan mungkin tahun pertama sejak balighnya menjumpai bulan Ramadan. Bagi yang mungkin usia SMA ya berarti sudah ke 5-6 kali mungkin gitu ya. Namun yang santri pengabdian yang lulusan SMA ya sudah kesekian kali. Nah, ini adalah momen yang luar biasa gitu ya di bulan Ramadan ini untuk kita semakin memperkuat tadi keimanan kita. Karena yang Allah harapkan selepas bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan memang Allah inginkan di bulan suci Ramadan ini dengan diwajibkannya puasa di surah Al-Baqarah 183, Allah kemudian menyebutkan bulannya di bulan Ramadan, yaitu di ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan kemudian diturunkannya Al-Qur'an. Nah, para ahli bahasa kemudian mengartikan bulan Ramadan itu, yang mana ketika orang Arab gitu ya, ketika orang Arab itu kalau tadi siang misalkan masih yang panas gitu ya, terik matahari, keluar rumah kok rasanya sangat panas gitu ya, maka orang Arab akan mengatakan Ramadhati syamsi, mataharinya begitu panas, begitu terik, yang mana kadangkala mungkin juga bisa membakar daun-daun kering ataupun hal-hal di sekitarnya. Sehingga Masya Allahnya para ulama ahli bahasa memaknai Ramadan itu tidak sekedar puasanya saja, akan tapi juga kemudian momen di mana dihanguskannya, dibakarnya dosa-dosa kita, dosa-dosa kita sejak kemudian baligh sampai sekarang. Ini adalah kemudian momennya Allah berikan sarananya untuk bisa dihapuskan, untuk bisa dihanguskan, dibakarnya dosa-dosa kita. Maka Masya Allah di kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang luar biasa ini, Allah ingin puasa kita itu mengantarkan kita kepada ampunannya Allah. Jangan sampai puasa sekedar puasa fisiknya saja, tapi harapannya aktivitas kita, kemudian ikhtiarnya, berjalannya keseharian kita di bulan Ramadan adalah untuk mengantarkan kita kepada ampunan Allah. Teman-teman semua yang semoga dirahmati Allah, ini ternyata lumayan sejalan dengan kemudian apa yang, bukan sejalan ya, mungkin satu analogi dengan yang kami pelajari di kedokteran gitu ya. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk kemudian menempuh pendidikan di kedokteran. Nah, di kedokteran itu belajar tentang, tentunya belajar tentang tubuh kita gitu ya. Baik kemudian awalnya belajar dulu yang normalnya seperti apa, kemudian belajar penyakitnya seperti apa gitu ya, perjalanan penyakitnya, maupun kemudian nanti hingga ke terapinya seperti apa. Nah, di tubuh kita ini ada juga mekanisme metabolisme gitu ya di dalam tubuh, yang kemudian ternyata ada satu momen, satu waktu juga yang disediakan untuk kita menghilangkan kotoran-kotoran, menghilangkan racun-racun di dalam tubuh kita, zat-zat yang kemudian
menjadi toksik. Jadi nggak cuman teman aja yang toksik gitu ya, ada yang toksik. Ya, ini zat-zat yang toksik gitu ya, yang akan membuat penyakit dalam tubuh kita itu dihilangkan. Pun juga yang masih remaja gitu ya, atau yang anak-anak yang masih imut-imut di sana gitu ya. Kalau yang di depan ini mungkin sudah amit-amit. Yang masih dalam masa pertumbuhan itu juga menjadi momen untuk menguatkan otot dan tulangnya misal gitu ya. Kemudian juga dalam perkembangan otaknya begitu ya. Yang mana momen itu tidak tergantikan dengan momen yang lainnya. Sebagaimana bulan Ramadan tadi tidak akan tergantikan dengan bulan yang lainnya, untuk kemudian Allah berikan sarana seluas-luasnya terhapusnya dosa-dosa kita. Nah, kalau di dalam tubuh kita tadi momennya adalah waktu malam hari. Waktu malam hari yang kemudian juga Allah berikan waktunya untuk kita istirahat, tidur gitu ya. Nah, ketika tidur itu maka tadi akan dihilangkannya gitu ya racun-racun dalam tubuh kita, juga untuk proses kita meregenerasi tubuh kita. Walaupun barangkali bagi teman-teman yang nantinya berminat di bidang kesehatan gitu ya, ataupun kedokteran, malah mungkin profesi kesehatan tuh kadang-kadang malah nggak sehat gitu ya, karena ada shift malamnya. Yang seharusnya momen tadi memang maksimalnya adalah berarti untuk istirahat, untuk tidur gitu ya, itu malah ada shift malam malah untuk bekerja ya, berarti malah nggak sehat jadinya. Ya, tapi itulah kemudian kita pahami gitu ya, bahwa ternyata memang ada momen di mana kita memang perlu memaksimalkan betul-betul gitu ya. Kalau tadi memang kalau waktu yang tubuh kita tadi untuk menghilangkan itu memang dengan cara tidur gitu ya, memang maksimal dengan tidur. Kalau di bulan Ramadan bukan kemudian dengan tidur gitu ya, tapi ya dengan memaksimalkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Yang tadi ternyata tidak hanya sekedar puasanya gitu ya, tapi puasa itu sebagai wasilah, sebagai sarana kita menguatkan amalan-amalan yang lainnya, sehingga datang ampunan Allah kepada kita semua. Ikhwan dan akhwat, teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah, sedikit berbagi juga, sharing juga kepada teman-teman semua. Kami alhamdulillah di kedokteran ini juga kebetulan diberikan kesempatan juga oleh Allah untuk melanjutkan studi lanjutan gitu ya, tidak hanya sekedar dokternya, tapi kami memilih untuk kemudian di S2-nya, di magisternya. Kalau yang kebanyakan orang melihat di dokter itu kemudian lanjutannya adalah spesialisnya gitu ya, ya spesialis di dalam bidang-bidang kedokterannya, mungkin di penyakit dalamnya gitu ya, ataupun misalkan spesialis terkait dengan, kalau yang akhwat nantinya akan berurusan dengan dokter spesialis kandungannya gitu ya, atau spesialis-spesialis banyak, ternyata bidangnya sangat banyak sekali. Tapi kami sendiri memilih untuk di bagian non spesialis gitu ya, yang non spesialis, di mempelajari terkait dengan ilmu kedokteran dasarnya, dan namanya adalah ilmu biomediknya gitu. Yang ternyata ini adalah ilmu yang bagi kami di kedokteran itu tidak banyak dokter yang mempelajari itu, tidak banyak dokter yang mengambil gitu ya, mengambil bidang ini gitu ya. Tidak banyaknya dokter ya tadi mengarah ke spesialis. Lebih lagi nanti di biomedik itu ada juga masih banyak spesifikasinya. Tadi kalau di spesialis itu juga banyak spesialisnya tadi ya. Di ilmu biomedik tadi, ilmu kedokteran dasar tadi juga ada banyak bidang spesifikasinya. Kami itu mengambil di namanya histologi.
departemennya histologi dan biologi sel. Nah, ini mempelajari terkait dengan sel gitu ya, kemudian jaringan gitu ya, jaringan berarti jaringan, misalkan jaringan, ada jaringan kulit gitu ya, mungkin ada misalkan jaringan ikat, jaringan otot dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian lebih spesifikasinya kami pelajari. Alhamdulillah barusan kemudian kami menyelesaikan studinya, tinggal menunggu wisuda saja. Nah, ternyata ada beberapa hal yang kemudian kami rasa banyak kemudian menjadi apa ya, introspeksi dan juga menjadi hikmah gitu ya belakangan. Apalagi kalau kemudian teman-teman nggak tahu ya, kalau di pesantren kan kadang-kala tidak bisa melihat berita luar gitu ya, karena kan mungkin gadgetnya ya, walaupun ini banyak juga masih ada gadget, tapi mungkin teman-teman terbatas gitu ya untuk melihat berita di luar gitu ya. Kalau kemudian melihat berita di luar di masa sekarang kan masa yang kemudian kok rasanya sulit gitu ya. Ini bagi para orang tua teman-teman misal gitu ya, melihat kok rasanya situasi negeri begitu pelik, begitu sulit. Sekarang banyak gitu ya yang namanya PHK gitu ya, pemutusan hubungan kerja, artinya bahasanya mungkin kalau bahasa kasarnya dipecat gitu ya, diputus kontraknya sehingga menjadi tidak bekerja gitu ya. Rasa-rasanya untuk kemudian mencari penghasilan itu begitu sulit. Nah, di kondisi kemudian yang ya agak carut marut seperti ini, kami pun kemudian juga melihat gitu ya, oh ternyata yang lebih mudah, yang lebih nantinya survive, bertahan hidup gitu ya di kondisi yang pelik ini gitu ya, itu adalah orang-orang yang kemudian memiliki nilai lebih di dalam dirinya, memiliki value, memiliki mungkin karakteristik gitu ya, kekhasan, kekhususan gitu ya di dalam dirinya. Tadi misalkan contoh kami di kedokteran kemudian di bidang histologi gitu ya. Alhamdulillah tadi ternyata kemudian dibandingkan teman-teman kami yang lain, teman-teman saya yang lain mungkin di bidang yang lain gitu ya, mungkin tidak di kedokteran, bisa jadi juga di kedokteran juga gitu ya, itu susah untuk kemudian tadi mencari pekerjaan gitu ya, mendapatkan penghasilan yang layak dan seterusnya gitu ya, karena memang dokter banyak gitu ya, karena mungkin nanti lulusan kuliah itu banyak, saling berebut gitu ya, saling berebut untuk kemudian mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan posisi tertentu yang itu sulit, sehingga tadi yang bertahan, yang survive, yang kemudian mudah untuk mendapatkan adalah yang punya value, punya kekhasan atau punya nilai lebih di antara teman-temannya yang lain. Karena kami di histologi tadi sudah ternyata di kedokteran tadi tidak banyak yang mengambil non spesialis, tidak banyak yang mengambil di ilmu biomediknya, pun juga tidak banyak yang mengambil bidang kami histologi itu. Bahkan mungkin kadangkala di satu angkatan gitu ya, kalau teman-teman mungkin ini aja berapa sudah total semua kan kira-kira 70-an gitu ya. Kalau kami di biomedik tadi satu angkatan hanya maksudnya satu tahun ajaran gitu ya, itu sekitar 70-an juga mahasiswa gitu ya, mahasiswa S2-nya itu yang mengambil histologi tadi itu hanya sekitar mungkin 3 orang, kadangkala 1 orang, kadangkala bahkan tidak ada yang mengambil histologi karena memang saking sedikitnya. Dan dengan itu
qadarullah, ya alhamdulillah gitu ya. Kami lulus itu bukan kemudian mencari pekerjaan, malah alhamdulillahnya malah orang yang mencari kami gitu ya. Artinya malah semacam kadang-kadang diperebutkan di beberapa instansi. Karena memang tadi ternyata alhamdulillah qadarullah punya value, punya kekhasan gitu ya, karakteristik yang lebih dibandingkan mungkin yang lainnya. Ikhwan dan akhwat sekalian hormati Allah, ini bukan untuk kemudian apa ya, melebih-lebihkan atau kemudian menyombongkan gitu ya. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya teman-teman perlu nantinya jadilah orang yang sedikit, jadilah orang yang kemudian bisa jadi teman-teman yang lain itu tidak banyak melakukan. Jadilah orang yang punya value, nilai, kekhasan, karakteristik yang tinggi, yang unggul dibandingkan yang lainnya. Itulah yang nantinya akan menjadikan ke depan lebih mudah gitu ya. Ke depan lebih survive, lebih bertahan dibandingkan teman-teman yang lainnya. Pun juga dalam berpuasa tadi, bahkan Rasulullah menyebutkan dalam kitab berpuasa itu, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Bahwasanya banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaganya saja. Banyak berarti yang sedikitnya, harapannya teman-teman menjadi yang sedikit, kita menjadi yang sedikit adalah ya mendapatkan apa manfaatnya dari puasa itu. Yang tadi di awal kita sampaikan bahwasanya ini adalah momen mendapatkan ampunan itu. Jadilah orang-orang yang sedikit. Mungkin kalau misalkan di hadis yang lain bukan terkait puasa, misalkan banyak nantinya yang masuk neraka itu adalah para wanita gitu ya, misalkan. Berarti kita berharap, kita ingin kemudian nantinya menjadi yang sedikit wanita yang bukan menjadi penghuni neraka gitu ya, tapi menjadi penghuni surga gitu. Bahkan di ayat-ayat Quran gitu ya, seringkali kemudian Allah sampaikan qalilan ma tashkurun, qalilan ma tadhakkarun, qalilan ma tu'minun gitu ya. Sedikit orang yang kemudian bersyukur, sedikit orang yang kemudian mengingat, sedikit orang yang kemudian beriman. Nah, kita ingin kemudian menjadi orang-orang yang sedikit itu. Maka ketika misalkan teman-teman di sini adalah orang-orang yang menghafal Quran gitu ya. Ya alhamdulillah, sebenarnya itu juga sudah menjadi bagian yang sedikit tadi. Karena ya diantara, walaupun memang penghafal Quran itu banyak gitu ya, akan tapi dibandingkan kemudian jumlah orang atau mungkin jumlah muslim, jumlah mukmin gitu ya, itu tetap sedikit gitu ya. Nah nanti lihat lagi, lebih sedikit lagi nanti orang-orang penghafal Quran yang seperti apa gitu ya. Yang itu kemudian nanti teman-teman gali gitu ya, teman-teman coba perjuangkan, coba ikhtiarkan lebih gitu ya. Misalkan kemudian kalau dalam ilmu tahsin, ilmu tajwid gitu ya, kita akan mendapati bahwasanya membaca dengan tajwid, membaca dengan memerhatikan apa namanya hukum-hukum bacaannya gitu ya, terutama yang nantinya
terkait dengan hal-hal yang fatal gitu ya, makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya gitu ya, kemudian panjang pendeknya, itu adalah wajib gitu ya untuk dilaksanakan gitu ya, untuk kemudian kita baca dengan seperti itu. Akan tetapi mungkin untuk yang lebih detailnya gitu ya, nantinya bagaimana menempatkan matnya secara sempurna gitu ya, misalkan mat jaiz munfasilnya nanti seperti apa, mat wajib mutasilnya seperti apa, ataupun hukum-hukum gunnahnya gitu ya, itu kan adalah hal-hal yang tidak fatal dalam kita membaca Quran gitu ya. Tentu tetap kemudian kita perlu harus membacanya juga seperti itu, tapi tidak yang kemudian wajib secara mutlak gitu ya. Nah itu berarti yang kemudian membaca dengan tahsin yang lengkap seperti itu nantinya juga akan lebih sedikit lagi gitu ya. Mungkin sudah bisa hurufnya gitu ya, tapi nantinya terkait dengan panjang pendeknya, penyempurnaannya mungkin kurang. Nah itu berarti kita perlu sempurnakan, dan itu nanti akan lebih sedikit lagi orang yang bisa. Lebih sedikit lagi nanti yang berarti memahami ilmu tajwidnya gitu ya. Karena kalau tadi membaca tadi adalah wajib, tapi kalau kemudian yang menyampaikan ilmu tajwidnya gitu ya, berarti dia bisa memahami hukum-hukum tajwidnya dan bisa menyampaikan, itu kan adalah hukumnya wajib kifayah gitu ya. Artinya ketika wajib kifayah ini juga bukan berarti satu orang cukup gitu ya. Wajib kifayah ini dari kata kafa yang artinya cukup, artinya ketika segelintir orang itu mencukupi gitu ya untuk bisa menyampaikan di dalam satu daerah tertentu, satu wilayah tertentu misal gitu ya, maka ya hukumnya, wajibnya sudah terpenuhi. Nah maka tadi kita silakan teman-teman kemudian menggali, mencari apa kemudian value, nilai, karakteristik yang bisa kemudian teman-teman perjuangkan untuk mendapatkan macam predikat tadi orang-orang yang sedikit tadi. Bisa jadi juga tidak spesifik kepada misalkan Qur'annya, bisa jadi misalkan pada skill-skill gitu ya, ataupun soft skill yang bisa teman-teman miliki. Masya Allahnya di Az-Zakiyah ini kan juga luar biasa gitu ya, teman-teman dapat sarana misalkan melatih public speakingnya gitu ya, ataupun kemudian manajerial orangnya misalkan gitu ya, manajerial misalkan dalam satu kamar, manajerial dalam satu lingkungan pondok, ataupun yang lainnya soft skill dalam hal itu soft skill atau hard skill ya, memasaknya misalkan gitu ya, ataupun yang ikhwannya dengan skill ya ini bahasanya nukangnya misalkan gitu ya, bukan berarti itu hal yang buruk, bukan hal yang rendahan, itu luar biasa gitu ya. Nanti itu sangat terpakai skill bapak-bapaknya nanti menjadi bapak gitu ya, ataupun hal-hal lain gitu ya. Tadi kita nantinya sangat-sangat perlu gitu ya untuk punya value, karakteristik kekhasan yang unggul, yang tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Ikhwan dan akhwat, teman-teman sekalian dirahmati Allah, dan ini pun Rasulullah juga sampaikan kepada kita semua dalam sebuah hadisnya. Nanti kalau teman-teman cek juga ada di hadis, kumpulan hadis di Kitabul Jami' gitu ya. Sepertinya kalau yang di sini teman-teman juga harus menghafal juga ya hadis yang di Kitabul Jami', tapi ini hadisnya sudah lumayan di sekitar ke-70-an atau 80-an, saya lupa. Gitu ya. Hadis tentang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah. Gitu ya. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, gitu ya, bahwasanya Rasulullah bersabda,
al mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dhaif, gitu ya. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Memang di sini yang dimaksudkan bukan kemudian yang kuat secara fisik, ototnya gitu ya, badannya gitu ya. Saya kalah kayaknya kalau dengan yang teman-temannya Ikhwan gitu ya. Wah, badannya lebih kekar karena nukang terus gitu ya. Lebih mungkin besar karena makan terus, oh enggak ya. Bukan berarti itu juga lagi-lagi bukan hal yang buruk, bagus juga kemudian kita kuat juga secara fisik gitu ya, secara ototnya. Dan tapi memang yang dimaksudkan di sini adalah kuat dari segi imannya, kuat dari segi keislamannya, dan juga kuat dari segi karakteristik mental batinnya juga gitu ya. Maka tadi kita perlu gitu ya untuk menjadi orang-orang yang sedikit, orang-orang yang kuat gitu ya. Akan tetapi luar biasanya memang di dalam hadis ini kalimat selanjutnya adalah wa fi kullin khairun. Akan tetapi pada setiap mukmin itu sudah merupakan kebaikan. Ini juga menjadi penegas bahwasanya kita yang kuat pun bukan berarti kemudian meremehkan, menjatuhkan, merendahkan yang lemah. Karena wa fi kullin khairun. Tiap mukmin, tiap kita sebagai seorang muslim adalah juga merupakan sebuah keunggulan, sebuah kebaikan. Teman-teman sebagai penghafal Quran tadi juga sudah merupakan kebaikan. Sehingga kita optimalkan gitu ya sebuah privilege, sebuah keunggulan sebagai mukmin tadi sudah dinyatakan wa fi kullin khairun, setiap mukmin kita sebagai adalah sudah merupakan kebaikan, kita optimalkan, kita ingin menjadi mukminul al-mukminul qawi, mukmin yang kuat, yang nantinya lebih baik dan juga lebih dicintai oleh Allah. Gimana caranya gitu ya? Rasulullah menyampaikan di lanjutan hadisnya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bersegeralah, bersemangatlah, berlomba-lombalah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu. Kita memang perlu nantinya memetakan, kita perlu menggali, menempatkan, melihat apa yang kemudian bermanfaat untuk kita. Masing-masing orang bisa jadi berbeda karena tadi punya juga kekhasan karakteristiknya masing-masing. Meskipun sepertinya kalau di dalam masa remaja seperti ini, masa kita muda seperti ini, menggali berbagai macam kemanfaatan tidak masalah, tidak harus kemudian langsung spesifik yang kemudian itu yang terus diasah gitu ya. Kalau memang sudah punya azam, sudah punya kemudian kita mengenal diri sendiri bahwa oh memang satu bidang ini yang memang saya punya potensi yang kuat dan menjadi manfaat bagi saya, yang kemudian itu saya kejar terus gitu ya, itu bagus. Tapi kalau belum, kita menggali terus saja tidak masalah gitu ya. Artinya tadi misalkan kita public speakingnya juga kita gali, kita perkuat gitu ya.
kemudian manajerialnya kita perkuat, gitu ya. Kemudian dalam bermasyarakatnya, gitu ya, kita perkuat. Dalam kegigihan belajarnya, mungkin manajemen belajarnya misalkan, gitu ya, kita perkuat. Semuanya kita gali, walaupun itu kok begitu banyak, gitu ya. Memang masa muda seperti ini bisa jadi memang kita masanya untuk menggali. Nantinya bisa jadi ada potensi mana yang kita memang lebih kuat dibandingkan yang bidang atau bagian yang lainnya, yang itu kemudian kita kejar untuk semakin perkuat. Makanya kalau misalkan di akademik, gitu ya, di SMP kita masih belajar IPA, IPS semuanya, gitu ya. Umumnya nanti seperti apa, gitu ya. Dasarnya seperti apa. Nanti di SMA lebih mengerucut lagi. Mungkin ada yang SMA-nya IPA, ada yang SMA-nya IPS, gitu ya. Berarti mungkin yang IPA memang tidak banyak lagi belajar tentang ilmu kemasyarakatannya, sosiologinya, ekonominya, gitu ya. Kan tapi lebih banyak kepada sainsnya, gitu ya, ilmu alamnya, gitu ya, fisika, kimianya dan seterusnya. Lebih lagi nanti ke perkuliahan, gitu ya. Sudah per bidangnya. Sains itu kan juga ada banyak, ada bidang tekniknya, mungkin informatikanya, komputer, IT-nya, gitu ya. Ataupun kami di kedokterannya. Bahkan kedokteran ada kedokteran umumnya, ada kedokteran giginya, ada kedokteran hewannya, gitu ya. Maka tadi kita bersegera, kita bersemangat terhadap apa-apa yang bermanfaat untuk kita. Ketika fokusannya adalah untuk manfaat, gitu ya, maka energi muda yang memang menggelora, yang memang banyak energinya kita ini, itu nantinya akan benar-benar terarah, gitu ya. Karena sekarang banyak, gitu ya, anak-anak muda, gitu ya, mereka sama-sama bersemangatnya, sama-sama bersegeranya, gitu ya, tapi malah untuk hal-hal yang bisa jadi tidak bermanfaat, gitu ya. Mohon maaf, ini bukan untuk ditiru, bukan untuk kemudian dicontoh, sebagai apa namanya, gambaran saja, gitu ya, di luar sana, gitu ya. Karena begitu menggebu-gebunya gelora mudanya, gitu ya, ikhwan misalkan melihat akhwat, terpesona, dikejar, gitu ya, dengan kata-kata manisnya, gitu ya, dengan coklat, dengan bunganya dan seterusnya, gitu. Itu kan dia bersegera juga, gitu ya, itu kan dia juga bersemangat, gitu ya, tapi ternyata pada bukan ala ma yanfa'u, gitu ya, bukan kemudian apa-apa yang menjadi manfaat baginya. Nah tadi yang harusnya harapannya bisa kita kejar, bersemangat, bersegera di dalamnya adalah tadi kita nantinya menjadi orang-orang yang sedikit yang punya karakteristik yang kuat, gitu ya, value, nilai yang kuat, yang lebih daripada yang lainnya. Tentunya kadangkala seringkali ini melelahkan, ini membuat capek, gitu ya, membuat diri kita lemah kadangkala. Maka kalimat selanjutnya, wasta'in billah wala ta'jiz. Dan ketika kemudian kita merasa lelah, merasa capek, gitu ya, mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah engkau merasa lemah. Ya Allah, kok rasanya tadi ya, kita menjadi orang-orang yang menghafal Quran dengan tajwidnya yang bagus, gitu ya, mengucapkan huruf
ba, misalkan mengucapkan huruf kaf, ta, qaf dengan makhorijul dan sifatul hurufnya yang tepat gitu ya, itu kok rasanya susah, kok rasanya berat, rasanya sulit. Kita memohon kepada Allah, wala ta'jaz, dan janganlah engkau merasa lemah, karena sekali lagi wa fi kullin khairun, mukmin itu juga sudahlah kemudian sebuah hal yang baik, sebuah kebaikan. Lebih lagi nanti kemudian di dalam kita berjuang di Quran gitu ya, itu sudah banyak sekali keutamaannya. Jangan tadi kita berjuang menghafal Quran, membaca Quran dengan makhorijul huruf, sifatul huruf, tajwidul huruf, tajwidul Quran yang baik, itu sudah merupakan kebaikan yang berlipat juga. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah menyampaikan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safiratil kiramil bararah. Orang-orang yang kemudian membaca Quran yang dia mahir terhadapnya begitu luar biasa, dibersamai oleh para malaikat. Akan tapi yang masih berjuang, masih terbata-bata, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'u fihi wa huwa syaqun 'alaihi falahu ajran. Yang kemudian membaca Quran dan dia yatata'ta, terbata-bata gitu ya, dan dia bersulit-sulit dengannya gitu ya, maka baginya 2 kali lipat pahala. Maka wala ta'jiz, janganlah engkau merasa lemah gitu ya, janganlah engkau merasa lemah, karena bagian daripada kita belajar tadi sudah merupakan kebaikan, sudah dengan berbagai banyak keutamaan, kemuliaan. Terus saja kemudian kita menggali, terus saja kemudian kita memetakan, menempatkan, memantapkan gitu ya, apa-apa yang menjadi manfaat bagi kita. Terus kemudian kita gali, jangan sampai ada luang sedikit pun gitu ya untuk kita berleha-leha, dan misalkan untuk kita berhenti, kok rasanya udah cukup nih gitu ya. Terus gitu ya, kita mengikhtiarkan ihris ala ma yanfa'uk. Nah, nantinya kalau teman-teman sudah di Ramadan nanti kan seringkalinya juga mungkin nanti akan ada teman-teman pulang kampung gitu ya, karena lebaran gitu ya. Bagi teman-teman yang pulang gitu ya, bagi teman-teman yang kemudian berada di rumah, berarti juga perlu terus gitu ya, ihris ala ma yanfa'uk. Tidak, jangan sampai kemudian liburan berhenti semua kemanfaatannya. Itulah kemudian momen di mana teman-teman mungkin bisa birrul walidain gitu ya, ataupun memaksimalkan potensi-potensi lainnya di rumah gitu ya. Apa yang kemudian teman-teman dapatkan di sini bisa kemudian teman-teman bagi, teman-teman usahakan untuk orang lain juga mendapatkan manfaatnya juga gitu ya. Maka tadi kalau di awal saya baca doa gitu ya, itu kalimatnya Allahumma alimna ma yanfa'una gitu ya. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan jadikanlah manfaat pada apa-apa yang kemudian kami engkau ajarkan kepada kami. Wazidna ilman nafi'ah, dan tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Fokusannya adalah kemudian pada manfaat. Ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga dirahmati Allah. Nah, sebagai intermezzo atau mungkin ya nanti apakah ini di akhir gitu ya, terkait tadi menjadi orang yang sedikit tadi. Nah, ini nggak tahu ya apakah teman-teman menjadi sedikit yang tahu ataupun nanti juga sedikit yang mengamalkan, karena ternyata
ketika nanti akan diamalkan tuh kok rasanya kadang-kala sering lupanya, sering tidak ingatnya, gitu ya. Ada yang tahu nggak? Nih, kalau ada yang tahu nanti saya kasih hadiah. Hadiahnya kertas warna biru. Tapi kertas warna birunya ini nanti masih ketinggalan di motor ya, nanti mungkin di akhir acara. Yang tahu mungkin bisa angkat tangan. Apakah ada yang tahu doa, gitu ya? Doa ketika memasuki keramaian atau memasuki pasar. Yang ketika kita membaca doa itu, gitu ya, mendapat 1 juta kebaikan dan kemudian terhindar atau nanti dihapuskan 1 juta keburukan. Gitu ya. Ada yang tahu? Kalimatnya ada, doanya memang cukup enggak yang terus panjang sih, ada semacam 7 kalimat di dalamnya. Silakan, ada yang tahu? Tahu apa? Dan inilah tadi menjadi bagian yang sedikit, ternyata yang sedikit tadi mungkin orang yang kemudian akan melaksanakan ini begitu banyak gitu ya kemuliaannya, begitu banyak kebaikannya. Karena teman-teman mungkin nanti merasakan gitu sebagai akhwat misalkan gitu ya, yang kalau belanja tuh yang keinget ya belanjanya gitu ya, ke pasar tuh yang inget belanjanya. Ya saya pun begitu gitu ya, ketika kemudian diminta istri ke pasar gitu misalkan beli apa, yang keinget belanjaannya gitu ya, tidak kemudian ingat doanya yang ternyata begitu besar kebaikan dari doanya. Ini gambaran tadi menjadi orang yang sedikit itu luar biasa besar kebaikannya, kemuliaannya. Ada yang tahu? Silakan. Enggak ada. Ya silakan nanti ini di pelajari, kemudian nanti bisa diamalkan, kemudian dihafalkan. Insya Allah mudah. Doanya adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 7. Jadi kalimat doa gitu ya. Doa ketika memasuki pasar atau memasuki kerumunan gitu ya. Yang mana tadi ketika kita mengucapkannya sebelum masuk pasar maka akan diberikan 1 juta kebaikan, hindarkan dari 1 juta keburukan. Masya Allah gitu ya, begitu besarnya gitu ya keutamaan gitu ya dari orang-orang yang sedikit tadi. Ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga dirahmati Allah, terakhir mungkin akhir daripada hadis yang tadi terkait dengan mukmin yang kuat tadi, ternyata hadisnya panjang gitu ya, ternyata hadisnya panjang. Kalimat akhirnya adalah terkait bagaimana kita menyikapi gitu ya ketika kita sudah berikhtiar dengan sekuat tenaga kita, dengan semaksimal yang kita bisa, tetapi kadangkala hasilnya tidak sesuai ekspektasi kita gitu ya. Dan itu terjadi tadi, banyak teman-teman kami, teman-teman saya sudah mungkin juga mengikhtiarkan sedemikian rupa, tapi tetap susah gitu ya cari pekerjaan, susah dapat penghasilan, mungkin sudah dapat pekerjaan tapi penghasilannya tidak layak, dan seterusnya. Mungkin sudah dapat pekerjaan ternyata PHK dan seterusnya. Luar biasa karena memang tadi pelik situasinya. Rasulullah menyampaikan wa in asabaka syai'un, ketika kemudian musibah menjumpai dirimu, fala taqul, janganlah engkau katakan lau anni fa'altu hadza kadza wa kadza gitu ya. Kalau kemudian aku melakukan ini maka akan seperti ini, maka akan begini gitu ya. Janganlah kemudian wah seandainya aku melakukan ini, wah harusnya kayaknya aku tadi harusnya nggak usah belajar ini deh, toh nilaiku tetap jelek gitu ya misalkan. Jangan kemudian kita
ngomong seandainya, jangan kemudian merasa gitu ya, juga seandainya. Lau anni fa'altu anni hadza kadza wa kadza gitu ya. Fa inna law taftahu amal syaitan gitu ya. Karena perkataan seandainya tadi itu adalah nantinya membuka gitu ya pintu-pintu syaitan. Membuka nantinya kita menjadi tidak bersyukur gitu ya. Kita kemudian menjadi menyalahkan Allah. Kita kemudian menjadi kurang mengapresiasi diri kita bahwa kita sudah berikhtiar gitu ya. Dan nantinya kita akan terus berikhtiar gitu ya. Nantinya menjadi malah down semangatnya gitu ya. Tapi katakanlah qadarullah wa masya'a fa'ala gitu ya. Katakanlah qadarullah wa masya'a fa'ala. Inilah sudah menjadi takdirnya Allah. Demikian ini. Gitu ya. Allah yang kemudian berkehendak. Jangan sampai kemudian tadi kita memang sudah berusaha berikhtiar tapi tidak semacam ada perkataan gitu ya, hasil tidak mengkhianati usaha gitu ya. Karena kadang-kala hasil mengkhianati usaha gitu ya. Kita takdirnya Allah akan kemudian memang ada hal-hal yang demikian gitu ya. Untuk menyadarkan kita sebenarnya bahwa kuasanya adalah tetap pada Allah gitu ya. Ketetapan adalah urusannya Allah gitu ya. Yang menjadi urusannya kita adalah yahris ala ma yanfa'uk gitu ya. Urusannya kita adalah terus mengikhtiarkan yang terbaik gitu ya. Kita mengikhtiarkan, mengusahakan gitu ya, memperjuangkan diri kita untuk mempunyai nilai-nilai yang kuat, value yang lebih dengan yang lainnya. Nah, kalau teman-teman cek di hadis yang kedua kalau nggak salah di Kitabul Jami' gitu ya, terkait dengan jangan meremehkan melihat gitu ya kepada yang di bawah, apa judulnya saya lupa, kalimatnya unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum gitu ya. Lihatlah kepada apa-apa yang di bawah kalian dan janganlah kau melihat apa-apa yang di atas kalian. Itu lebih pantas bagimu agar kamu tidak menganggap remeh gitu ya nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Itu ternyata juga untuk urusan akhirat juga, tidak hanya untuk urusan dunia. Tidak kemudian urusan pencapaian orang kita melihatnya di bawah gitu ya, tidak melihat yang di atas. Tidak hanya urusan harta saja misalkan gitu ya, tapi juga untuk urusan akhirat. Misalkan kok yang itu orang lain sudah khatam ya gitu ya, kok aku belum ya. Ternyata jangan melihat ke yang atas gitu ya. Padahal mungkin kita selama ini merasanya melihat yang ke atas gitu ya, supaya kita semakin termotivasi gitu ya. Tapi hadis itu ternyata maknanya juga untuk melihat yang bawah juga dalam perkara agama. Supaya apa? Karena kita misalkan juga beribadah gitu ya, dalam urusan akhirat kita itu juga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai juga menganggap remeh gitu ya. Kita tadi terus kemudian wah jadi loyo gitu, ya udahlah gitu ya, dia memang lebih baik gitu ya. Kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur sudah kemudian diberikan kesempatan, dimampukan untuk membaca walaupun baru sedikit gitu ya. Bantulah aku ya Allah untuk kemudian bisa terus menambah gitu ya amalan-amalanku gitu ya. Kalian kita lanjutkan berdoa juga, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik gitu ya. Bantulah aku kemudian ya Allah dalam beribadah kepadamu. Nah ini kemudian maka dalam kemudian kita menyikapi ketika hasilnya tidak sesuai, kita pun juga legowo gitu ya. Kita tidak kemudian merasa seandainya begini begitu gitu ya. Tetapi kita memaknai bahwasanya inilah takdirnya Allah. Kita nantinya terus gitu ya mengikhtiarkan.
kita terus kemudian mengusahakan apa yang bermanfaat bagi kita. Ikhwan dan akhwat sekalian hormati Allah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami bagikan, sharing kepada teman-teman sekalian. Semoga menjadi manfaat untuk kita, semoga menjadi azam untuk kita bersama, pengingat bagi diri kami pribadi dan juga teman-teman semua. Yuk kita bisa menjadi yang sedikit gitu ya, untuk kemudian lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Semoga Allah kuatkan kita di bulan suci Ramadan ini, semoga Allah muliakan kita, semoga Allah jaga kita nantinya hingga akhir bulan suci Ramadan ini terus gitu ya, bisa semangat sampai akhir, bahkan kemudian sampai di luar bulan suci Ramadan kita masih membawa nilai-nilai Ramadan, semangat-semangat Ramadannya ini untuk terus semangat di dalam keseharian kita semua. Kita akhiri bersama agenda kajian di sore hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Dr. Muhammad Nurul. Apa yang disampaikan semoga dengan dosa ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk bermotivasi. Dan ini adalah cara untuk mereka pada acara kali ini membacakan itu adalah sama-sama. Kami dari frekuensi di sini minta maaf sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.